Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mukhtar. Saya merupakan mahasiswa hukum keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, di mana dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan salah satu contoh kasus hukum internasional yang beberapa waktu lalu terjadi di daerah perairan Indonesia, yaitu tepatnya perairan Kalimantan sekitar Februari tahun 2021, di mana Badan Keamanan Laut atau Bakamla menangkap dua kapal yang melanggar hak lintas transit pada alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI dan mematikan sistem identifikasi atau Automatic Identification System atau IC. Nah, dua kapal tersebut adalah MT Horse kepunyaan atau kepemilikan Iran dan MT Freya kepemilikan dari Panama. Nah, hal tersebut melakukan pemindahan minyak secara ilegal dan melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Nah, tidak hanya itu, kapal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, karena saat melakukan pelayaran mereka itu menyembunyikan identitas kapal, nama kapal yang ditutup dengan kain dan jaringan serta tidak mengibarkan bendera kebangsaan dengan melanggar Undang-Undang Nomor 17 tadi. Nah, MT Freya yang kepemilikan Panama ini melakukan oil spilling atau menumpahkan minyak dengan melanggar UNCLOS Marpol 73 atau 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang pelindungan lingkungan laut. Nah, Bakamla ini melakukan investigasi dan akan menyerahkan berkas kepada Bareskrim saat itu. Ada beberapa calon tersangka yang kemudian menjadi tersangka, yaitu salah satu nahkoda kapal, dan hal itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, adapun negara Indonesia ini adalah negara kepulauan pertama yang berhasil menetapkan 3 alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Penentuan ALKI tersebut ini dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 dan mengadakan serangkaian pertemuan dengan beberapa negara seperti contoh negara Malaysia, Singapura, Filipina, Amerika, Australia, Inggris, Jepang, serta melibatkan International Maritime Organization atau IMO dan International Hydrographic Organization atau IHO dengan penetapan ALKI. Nah, muncul banyak persoalan terutama mengenai ancaman keselamatan dan keamanan pelayaran di sepanjang alur laut kepulauan. Tentu hal ini berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian di sepanjang alur laut kepulauan yang sudah menjadi perairan internasional. Nah, sementara salah satu yang dilanggar oleh kedua kapal tersebut yaitu mereka mematikan Automatic Identification System, di mana itu merupakan sistem pelacak kapal otomatis yang memberi informasi tentang keadaan kapal, termasuk rincian posisi, waktu, haluan kecepatan kapal, dan lain sebagainya, tidak lain yaitu demi kepentingan keselamatan pelayaran. Nah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia mengharuskan pemasangan dan pengaktifan IC tadi. Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah perairan. Nah, ini sudah melanggar undang-undang tersebut. Nah, sedangkan kedua kapal tersebut diketahui menyembunyikan identitas kapal yang ditutup dengan kain. Ini juga merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, adapun sebelumnya juga Iran dituduh berusaha menyembunyikan penjualan minyak untuk menghindari sanksi Amerika Serikat yang melumpuhkan. Tidak hanya itu, Iran juga kerap dituduh menjual minyaknya secara ilegal di perairan internasional dengan menonaktifkan IC tadi, sistem pelacakan tadi pada tanker-tankernya. Nah, itu merupakan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Dalam menjalankan tugas dan fungsi kelautan di perairan, Indonesia juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat internasional dalam menggunakan pelintasan laut, yaitu lintas damai, lintas alur laut, kepulauan lintas transit. Nah, hal itu juga senada dengan pasal 51 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 agar negara kepulauan menghormati negara tetangga jika melintas di perairan. Nah, berkaitan dengan kasus tersebut tentu butuh adanya penyelesaian hukum laut internasional yang dilakukan Iran terhadap Indonesia. Nah, terkait dengan penyelesaian hukum laut internasional yang dilakukan Iran terhadap Indonesia, faktanya bahwa setelah melakukan proses hukum, Indonesia telah melepas kapal tanker Iran dan kapal Panama yang disita pada awal tahun karena dicurigai melakukan transfer migas, secara transfer minyak ilegal. Setelah proses hukum, kapal tanker minyak mentah yang berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama meninggalkan Indonesia pada tanggal 28 bulan 5. Nah, berdasarkan pembahasan terkait dengan contoh kasus hukum internasional yang dilakukan Iran dan Panama di pembahasan kita kali ini, kapal tanker Iran melanggar hukum laut internasional dengan memasuki wilayah Indonesia. Dan Iran dinyatakan bersalah karena beberapa kasus yang telah dilanggar tadi, mematikan sistem pelacakan, melanggar perairan, menutup identitas, tidak mengibarkan bendera kebangsaan dan lain sebagainya. Terus permasalahan kasus ini telah diselesaikan dengan kedua belah pihak. Iran dan Indonesia secara baik. Diharapkan Iran sebagai negara anggota dari PBB menghindari penggunaan cara yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dari hukum laut internasional itu sendiri, sehingga harapan yang berkaitan dengan kedamaian dunia tetap senantiasa diperhatikan. Contoh salah satunya ketika melakukan pelintasan dan lain sebagainya, itu melakukan sesuai prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tidak ada kecurigaan, tidak ada pelanggaran, dan kedamaian dunia terus kita dapat upayakan. Mungkin itu, terima kasih sedikit dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.